udah mulai suka cowok itu waktu SMP tuh udah mulai suka sih, ketertarikan itu lebih ke apa namanya ke cowok kan. Cuman nggak tersalur ya, cuma suka-suka gitu aja. Hasrat seksualnya itu lebih ke cowok. Pas waktu pertama kali berhubungan apa namanya berhubungan seks yang itu, aku ingat waktu aku SMP kelas 2 kalau nggak salah, ya benar kelas 2 itu apa namanya sama inget banget sama guru bahasa Indonesia, aku inget banget. Saya tidak sekolah karena saya tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah saya lagi. Pekerjaan bapak cuma sapam dan itu tidak cukup untuk saya bersekolah lagi karena bapak saya harus menghidupi empat orang anak. Perasaan saya waktu itu sangat sedih karena mendengar saya tidak bisa bersekolah lagi, tidak bisa belajar, dan saya tidak bisa bertemu teman-teman. Saya rasanya ingin bersekolah lagi, tapi biaya saya tidak cukup untuk saya bersekolah lagi. Kata apa namanya, kata ibu aku waktu pertama kali tahu itu sih marah-marah sih. Apain kamu ini kamu yang jadi yang ini, kamu ngelanggar dosa, kamu bikin dosa, itu haram hukumnya, kamu kan Islam, kamu diajarin ini kan, kamu kan pernah disekolahin ini kan, katanya gitu. Tapi yang namanya hasrat itu, yang namanya hasrat anak apa namanya hasrat remaja kan lebih kuat, lebih keras kan. Jadi keinginan untuk seperti itu selalu ditentang lah ya, malah kadang-kadang masih bertengkar sama orang tua, sama ibu lah, sering lah. Sampai di mana tadi kira-kira kita? Sampai apa namanya? Organ reproduksi. Nah, mereka makan malu atau enggak gitu kan? Gimana waktu teman-teman awalnya itu diminta untuk menyebutkan organ reproduksi masing-masing? Iya. Ada kesan yang gimana nggak? Iya. Apa sih, masih malu-malu memang awalnya ceritanya. Tapi ketika kita pancing terus ya, kita memberikan apa? Mengapa kita memilih fokusnya itu remaja baria dan remaja bersekolah? Karena hemat kami adalah ketika melihat ini ya, remaja waria dan bersekolah itu adalah adanya pendiskriminasian ketika di pergaulan dalam masyarakat. Artinya ketika misalkan di kehidupan sehari-hari juga mereka ini sering ya diperlakukan tidak sewajarnya manusia normal. Misalkan remaja bersekolah ini biasanya mereka ini hanya mendapatkan informasi yang sekedarnya saja, misalkan dari instansi-instansi atau lembaga terkait. Pun dengan remaja yang waria seperti itu, mereka tidak luas ya mendapatkan informasinya. Selama saya tidak sekolah, saya cuma bisanya duduk, nonton, tidur, jalan setiap malam, minum sama teman-teman, nggak ada kerjaan. Minum-minuman itu bisa membuat saya tenang, segar, pulang ke rumah. Kalaunya ada sedikit kesalahan, jadi nggak ada beban gitu, tidur. Ya perasaannya gimana ya, antara malu ya juga, marah sama mereka ya juga, marah sama sendiri ya juga. Cuman ya gimana lagi, nerima ya udah, nerima aja apa adanya, udah diapain, udah gitu aja. Yang penting sabar aja, nggak perlu dikomentarin yang apa-apa, ya kita sendiri juga kan yang salah seperti itu, ya udah tanggung jawabnya ke Tuhan aja, lebih yang ngerasa bersalah aja seperti itu. Tapi setelah saya mengenal PKBI, saya jadi tahu minuman itu gimana. Saya bisa mengenal kalau minuman yang sering saya minum itu bisa merusak organ tubuh dan bisa merusak saraf otak yang ada di dalam tubuh saya. Pas udah kenal di PKBI ini, baru kemarin kan baru sakit gara-gara itu, apa namanya, ada deh sakit yang apa itu yang ditangani sama PKBI kan. Dari situ aku banyak belajar tentang itu, apa namanya, tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu MS, apa itu cara bergaul apa namanya di masyarakat itu bagaimana, ini seperti ini, dapat pengajaran dari PKBI. Mereka muncul kesadaran itu setelah ada yang muncul kena IMS ataupun pasangan mudanya begitu kena IMS ataupun kena apa itu satu contoh ya sipilis gitu ya, atau GO begitu, itu mereka baru ngerti, baru sadar bahwa oh dari hasil hubungan tanpa menggunakan alat pengaman itu berisiko banget kepada
dia sendiri juga kepada pelanggan. Kalau dulu kan sebelum kenal PKBI kerjaannya cuma keluar malam terus dapat segitu, habis segitu dapat segitu, dapat segitu. Kalau di PKBI kan dapat dari luarnya dapat, kadang-kadang kita diundang untuk acara-acara. Di situ kan ada salon kan dekat radio itu, dekat yang di kantor PKBI-nya. Kadang-kadang di situ ada orang sanggulan atau apa, kita kan dipanggil buat bantu-bantu, dapat uang dari situ. Biasanya nggak yang ngarepin cuma dapat dari kerja malam aja. Sekarang udah dapat ya dari luaran itu 75% udah bisa lah memenuhi kebutuhan buat ekonomi diri sendiri terutama. Kalau keluar malamnya juga jarang banget sekarang, udah yang nggak kayak dulu lagi. Udah. Pas saya mendengar kalau saya ingin sekolah lagi, saya sangat senang. Dan saya ingin sekali cepat-cepat gitu ke sekolah. Karena kan sudah 1,5 tahun kan kerjaan saya cuma di rumah. Nggak pernah ngeliat sekolah, nggak pernah sih buka buku. Kerjaan cuma nonton TV. Ya kayak rindu gitu, kangen gitu sama sekolah, sama kelas gitu. Sama buku, sama segala pulpen untuk kita segala nulis-nulis gitu. Sekarang tingkat kepercayaan dirinya lebih ada, lebih nyaman bergaul sama orang-orang baru, pokoknya lebih bisa membawa diri ke masyarakat yang lebih luas lah seperti itu. Kita masih punya PR lagi untuk melakukan ini ya, pembinaan kepada mereka yang sekarang ini lagi ngetren, anak-anak sekolah, tapi mereka sambil nyambi karena tergiur dengan pola hidup, gaya hidup yang sekarang ini akhirnya mereka nyambi menjadi WPS. Nah, kalau tidak kita bina mereka itu akan dampaknya terhadap IMS, HIV, AIDS yang menjadi beban negara nanti kalau itu banyak, beban pemerintah, beban masyarakat. Saya pikir kalau kita nggak peduli dengan itu, siapa lagi yang peduli? Alhamdulillah sekarang sangat nyaman sekali untuk kesehatan, semuanya udah kata orang tuh dari ujung rambut semuanya diperhatikan sama PKBI, sama rumah sakit juga, semuanya kan yang bekerja sama dari PKB sama rumah sakitnya. Terjamin lah pokoknya, terjamin 100%. Diri sendiri aja lagi yang lebih bisa, yang gimana, yang mau apa enggaknya sehat, mau apanya yang mau nggak berobat, udah gitu aja. Cita-citaku tuh ya dulu tuh kan ingin sekali gitu tuh jadi pemain bola gitu untuk bisa mewakili Kalteng. Cita-citanya sih punya pekerjaan aja, punya pekerjaan tetap, paling nggak punya